Si semut dan sang siput. Di sebuah hutan yang tenang dan damai, hiduplah berbagai macam hewan yang saling membantu dan bekerja sama. Di antara mereka ada seekor semut yang rajin bernama Siti dan seekor siput yang bijaksana bernama Sip. Siti adalah semut yang sangat giat. Setiap hari ia selalu bekerja keras mengumpulkan makanan untuk koloninya. Siti selalu berlari dengan cepat, memastikan setiap butir makanan sampai ke sarang mereka dengan aman. Di sisi lain, Sip, si siput selalu bergerak dengan perlahan dan tenang. Sip dikenal di hutan sebagai hewan yang bijaksana dan sabar. Suatu hari, terjadi hujan lebat yang menyebabkan sungai di hutan meluap. Banyak jalur yang biasa dilewati oleh hewan-hewan menjadi terendam air. Sang semut juga terancam oleh air yang semakin naik. Koloni semut merasa panik dan takut. Mereka harus segera memindahkan makanan dan telur mereka ke tempat yang lebih aman di atas bukit. Siti yang biasanya bekerja cepat merasa sangat cemas. Kita harus segera memindahkan semua ini sebelum airnya naik lebih tinggi, katanya dengan panik. Namun, jalan menuju bukit menjadi licin dan berbahaya karena lumpur. Sip, si siput datang menghampiri mereka dengan tenang. Tenang teman-teman, kita bisa melewati ini bersama-sama. Jangan terburu-buru, karena tergesa-gesa hanya akan membuat kita tergelincir dan jatuh, kata Sip dengan bijak. Siti merasa ragu, tapi kita harus cepat. Bagaimana mungkin kita bisa selamat jika bergerak lambat seperti kamu, Sip? Tanyanya. Sip ternyata tersenyum dan berkata, kesabaran dan ketekunan adalah kunci. Mari kita bergerak bersama-sama dengan hati-hati. Dengan bimbingan Sip, koloni semut mulai memindahkan makanan dan telur mereka sedikit demi sedikit. Mereka bergerak perlahan namun pasti, mengikuti jejak Sip yang selalu tenang meski jalan licin. Siti yang awalnya merasa cemas, mulai belajar untuk tenang dan sabar. Ia menyadari bahwa bergerak dengan hati-hati dan teliti jauh lebih baik daripada tergesa-gesa dan beresiko jatuh. Butuh waktu yang cukup lama, namun akhirnya mereka berhasil memindahkan semuanya ke tempat yang aman di atas bukit. Koloni semut berterima kasih kepada Sip atas bimbingannya. Kami sangat berterima kasih Sip, kesabaranmu mengajari kami untuk tetap tenang dan tekun, bahkan dalam situasi yang sulit, kata Siti dengan tulus. Sip tersenyum dan menjawab, ketika kita menghadapi tantangan, kesabaran dan ketekunan akan selalu membantu kita menemukan jalan keluar. Ingatlah, terkadang yang lambat dan mantap justru memenangkan perlombaan. Sejak saat itu, Siti dan koloni semut selalu mengingat pelajaran berharga dari si Sip. Mereka belajar untuk selalu sabar dan tekun dalam menghadapi setiap tantangan, tidak terburu-buru dan selalu berhati-hati. Hutan menjadi tempat yang lebih harmonis karena hewan-hewan di dalamnya saling belajar dan mendukung satu sama lain. Begitulah cerita tentang si semut dan sang siput. Cerita ini mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kesabaran dan ketekunan. Ketika menghadapi tantangan, bersikap sabar dan tekun dapat membantu kita menemukan solusi yang tepat dan menghindari kesalahan yang bisa terjadi jika kita terburu-buru. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah! Si kelinci pintar dan pohon ajaib. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor kelinci bernama Lili. Lili adalah kelinci yang ceria dan suka bermain. Namun, ada satu masalah. Lili tidak suka belajar. Ia lebih suka melompat-lompat di padang rumput dan bermain dengan teman-temannya sepanjang hari. Suatu hari, saat sedang bermain, Lili menemukan sebuah pohon besar yang berbeda dari pohon lainnya. Pohon ini memiliki daun-daun yang berkilauan seperti emas dan buah-buah yang bersinar seperti bintang. Lili sangat penasaran. Ia mendekati pohon itu. Tiba-tiba suara lembut terdengar dari pohon tersebut. Halo Lili, aku adalah pohon ajaib. Aku tahu bahwa kamu suka bermain, tapi kurang semangat dalam belajar. Apa kamu ingin tahu sebuah rahasia? Lili mengangguk dengan antusias. Tentu pohon ajaib, apa rahasianya? Pohon ajaib berkata, setiap buah yang bersinar ini adalah ilmu pengetahuan. Jika kamu mau belajar dan memetik buah-buah ini, kamu akan menjadi kelinci yang pintar dan bisa melakukan banyak hal hebat di masa depan. Lili berpikir sejenak. Ia selalu ingin tahu banyak hal.
Tapi belajar terkadang terasa membosankan. Namun karena ia sangat penasaran, ia setuju untuk mencobanya. Pohon ajaib pun memberi Lily sebuah buku kecil. Ini adalah buku pelajaran pertama. Bacalah setiap hari dan kamu akan melihat keajaiban yang terjadi. Lily mulai membaca buku itu. Awalnya ia merasa kesulitan dan ingin kembali bermain. Namun pohon ajaib selalu memberinya semangat. Ingat Lily, belajar itu penting. Kamu bisa melakukannya. Setiap hari Lily membaca buku itu dan memetik satu buah bersinar dari pohon ajaib. Setiap kali ia memetik buah, ia merasa lebih pintar dan lebih percaya diri. Ia belajar tentang angka, huruf, dan banyak cerita-cerita menarik dari seluruh dunia. Teman-teman Lily di hutan mulai memperhatikan perubahan pada Lily. Ia menjadi kelinci yang pintar dan bisa menjawab banyak pertanyaan. Teman-temannya pun mulai tertarik untuk belajar bersama Lily di bawah pohon ajaib. Bulan demi bulan berlalu, Lily menjadi kelinci yang sangat cerdas. Ia bisa membantu teman-temannya belajar dan menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan. Pohon ajaib pun sangat bangga kepada Lily. Suatu hari, pohon ajaib berkata, "Lily, lihatlah dirimu sekarang. Kamu sudah menjadi kelinci yang pintar dan penuh pengetahuan. Semua itu karena semangat belajarmu yang tak pernah padam. Ingatlah, belajar adalah kunci untuk meraih masa depan yang cerah." Lily tersenyum bahagia. "Terima kasih pohon ajaib, aku akan terus belajar dan mengajak teman-temanku untuk belajar juga. Kita semua akan menjadi hewan yang pintar dan bahagia." Dan benar saja, Lily dan teman-temannya terus belajar dan semangat. Mereka tumbuh menjadi hewan-hewan yang cerdas dan bisa melakukan banyak hal hebat. Semua itu berkat semangat belajar yang mereka miliki. Begitulah kisah si kelinci pintar dan pohon ajaib. Pesan moral dari cerita ini adalah belajar itu kunci untuk meraih masa depan yang cerah. Jangan pernah malas belajar karena pengetahuan adalah kekuatan yang akan membawamu ke tempat yang luar biasa. Si kelinci kecil yang mandiri. Di sebuah hutan yang damai, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Kiki. Kiki adalah kelinci yang lucu dan ceria, namun seringkali bergantung pada ibunya untuk melakukan banyak hal. Ibunya selalu menyayanginya dan merawatnya, tetapi ia tahu bahwa Kiki harus belajar mandiri dan bertanggung jawab. Di suatu pagi yang cerah, Kiki dan ibunya sedang duduk di depan rumah mereka yang nyaman di bawah pohon besar. "Ibu, bisa tolong ambilkan wortel dari kebun?" tanya Kiki. Ibu tersenyum dengan lembut. "Kiki, kamu sudah besar sekarang, kamu harus belajar mengambil wortel sendiri." Kiki merasa sedikit kesal, tetapi ia tahu bahwa ibunya benar. Ia berjalan menuju kebun dengan langkah-langkah kecil. Ketika Kiki tiba di kebun, ia melihat bahwa wortel-wortel itu ditanam cukup dalam di tanah. Ia mulai mencabut wortel dengan kedua tangannya yang kecil. Awalnya Kiki merasa kesulitan, tetapi ia tidak menyerah. Ia menarik dengan seluruh kekuatannya hingga akhirnya wortel pertama terlepas dari tanahnya. Kiki merasa bangga pada dirinya. "Aku bisa melakukannya," seru gembira. Setelah berhasil mengambil wortel, Kiki merasa sangat lapar. Ia duduk di bawah pohon dan mulai memakan salah satu wortel yang telah ia petik. Tiba-tiba ia teringat akan ibunya yang pasti juga lapar. "Jika aku lapar, pasti aku juga lapar," pikir Kiki. Dengan rasa tanggung jawab yang tumbuh dalam hatinya, Kiki memutuskan untuk membawa beberapa wortel pulang untuk ibunya. Saat ia kembali ke rumah, ibunya melihat Kiki dengan penuh kebanggaan. "Kiki, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Kamu berhasil mengambil wortel sendiri dan bahkan ingat untuk membawanya pulang untuk kita berdua. Itulah yang disebut dengan tanggung jawab." Beberapa hari kemudian, ibu berkata, "Kiki, aku harus pergi ke hutan untuk mencari makanan tambahan. Bisakah kau menjaga rumah sementara aku pergi?" Kiki merasa sedikit cemas, tetapi ia mengangguk. "Aku akan menjaga rumah, ibu, jangan khawatir." Saat ibunya pergi, Kiki melihat sekeliling rumah. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Menyapu lantai, menyiram tanaman, dan memastikan semua pintu dan jendela terkunci dengan baik. Kiki bekerja tanpa henti sepanjang hari. Ia menyadari bahwa menjaga rumah adalah tanggung jawabnya yang besar, tetapi ia melakukannya dengan penuh semangat.
ketika ibunya kembali dan ibunya kaget. Rumah mereka bersih dan rapi. Tanaman telah disiram dan Kiki menunggunya di depan rumah dengan senyum lebar. "Selamat datang kembali, Ibu. Semuanya sudah beres," kata Kiki dengan bangga. Ibunya memeluk Kiki erat-erat. "Kiki, kamu telah menunjukkan kemandirian yang luar biasa. Aku sangat bangga padamu." Dari hari itu, Kiki menjadi kelinci yang mandiri dan bertanggung jawab. Ia belajar bahwa dengan kemandirian, ia bisa melakukan banyak hal sendiri. Dan dengan tanggung jawab, ia bisa membuat hidupnya dan hidup orang yang disayanginya menjadi lebih baik. Kiki mengajarkan kita bahwa menjadi mandiri dan bertanggung jawab adalah hal yang penting dalam kehidupan. Dengan belajar dan berusaha, kita semua bisa menjadi seperti Kiki yang ceria, mandiri, dan bertanggung jawab. Cerita ini mengajarkan anak-anak untuk pentingnya kemandirian dan tanggung jawab. Kemandirian membantu kita melakukan banyak hal sendiri, sementara tanggung jawab mengajarkan kita peduli terhadap diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah. Si kelinci dan pengadilan hutan. Di sebuah hutan yang jauh, hiduplah berbagai hewan yang saling menjaga dan membantu satu sama lain. Di tengah hutan, ada sebuah tempat yang disebut pengadilan hutan, di mana setiap perselisihan diselesaikan dengan adil dan jujur oleh hakim yang bijaksana, seekor burung hantu tua yang bernama Pak Hantu. Suatu hari terjadilah sebuah masalah yang melibatkan seekor kelinci bernama Rika dan seekor rubah bernama Rudi. Rika dikenal sebagai hewan yang lincah dan ceria, sementara Rudi seringkali diwaspadai oleh hewan lain karena sifatnya yang licik. Masalah ini bermula ketika Rika kehilangan wortel-wortelnya yang disimpan di ladangnya. Ketika Rika mencari tahu, dia menemukan jejak kaki Rudi di sekitar ladangnya. Rika pun langsung menuduh Rudi mencuri wortelnya. "Aku tahu kau mencuri wortel-wortelku, Rudi. Aku menemukan jejak kakimu di ladangku," tuduh Rika dengan marah. Rudi yang merasa tidak bersalah menyangkal tuduhan tersebut. "Aku tidak mencuri wortelmu, Rika. Aku memang lewati ladangmu, tapi aku tidak mengambil apapun," kata Rudi membela diri. Mereka pun memutuskan untuk membawa masalah ini ke pengadilan hutan. Di depan Pak Hantu, Rika dan Rudi menceritakan versi mereka masing-masing. Pak Hantu mendengarkan dengan seksama. "Kita akan mencari kebenaran dan memastikan keadilan ditegakkan," kata Pak Hantu dengan bijaksana. "Mari kita periksa jejak yang kau temukan, Rika." Pak Hantu mengajak beberapa hewan untuk memeriksa jejak kaki di ladang Rika. Setelah memeriksa dengan teliti, mereka menemukan bahwa jejak kaki tersebut memang mirip dengan jejak kaki si Rudi. Namun, Pak Hantu tidak langsung memutuskan. "Kita perlu lebih banyak bukti," kata Pak Hantu. "Rudi, apakah ada saksi yang bisa mendukung pernyataanmu?" Rudi berpikir sejenak dan berkata, "Ya, aku bertemu dengan kura-kura Tino saat aku melewati ladang Rika. Dia bisa membuktikan bahwa aku tidak mengambil apapun." Pak Hantu memanggil kura-kura Tino untuk bersaksi. Tino yang dikenal sebagai hewan yang jujur menceritakan bahwa ia melihat Rudi melewati ladang Rika, tapi Rudi tidak mengambil wortel apapun. "Rudi hanya melewati ladang itu. Dia tidak mengambil apapun. Aku bisa pastikan itu," kata Tino dengan tegas. Pak Hantu kemudian berkata, "Berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, Rudi tidak bersalah. Namun kita perlu mencari tahu siapa sebenarnya yang mencuri wortel-wortel Rika." Beberapa hari kemudian, seorang tikus bernama Toto datang ke pengadilan hutan dan mengaku, "Aku yang mencuri wortel-wortel Rika. Aku lapar dan tidak tahu harus mencari makan di mana lagi. Aku minta maaf, Rika," kata Toto dengan penuh penyesalan. Rika terkejut, tapi ia juga merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Pak Hantu berkata, "Toto, karena kau telah mengakui kesalahanmu, kami akan memberikan kesempatan padamu untuk memperbaiki diri. Kau harus membantu Rika di ladangnya selama sebulan sebagai bentuk penyesalanmu." Toto setuju dengan tulus. "Aku akan melakukannya, Pak Hantu. Terima kasih telah memberiku kesempatan." Rika yang awalnya marah kemudian berkata, "Aku menerima permintaan maafmu, Toto. Mari kita bekerjasama mulai sekarang." Sejak saat itu, hutan menjadi tempat yang lebih damai. Hewan-hewan belajar bahwa keadilan dan kejujuran adalah kunci untuk hidup harmonis. Rika dan Toto pun menjadi sahabat baik, dan Rudi tidak lagi dicurigai oleh hewan-hewan lain. Begitulah kisah tentang si kelinci dan pengadilan hutan. Cerita ini mengajarkan anak-anak untuk
pentingnya keadilan dan kejujuran. Keadilan memastikan bahwa setiap masalah diselesaikan dengan adil, sementara kejujuran membantu mengungkap kebenaran dan membangun kepercayaan di antara kita. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah. Si Kancil dan Pohon Beringin Tua. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor kancil yang cerdik dan bijaksana. Namanya Kancil. Setiap hari, kancil berlari-larian dan bermain-main di hutan bersama teman-temannya. Namun, kancil memiliki satu kebiasaan buruk. Ia sering merusak tanaman dan pohon-pohon kecil di hutan tanpa memikirkan akibatnya. Suatu hari saat kancil sedang asik bermain, ia menemukan sebuah pohon beringin tua yang besar dan rindang. Pohon beringin itu sangat tua dan akar-akarnya yang besar dan kuat mencengkram tanah. Kancil berpikir bahwa bermain di bawah pohon beringin akan sangat menyenangkan. Ia pun mulai melompat-lompat dan menggores-gores kulit pohon dengan tanduknya. Tanpa disangka, pohon beringin tua itu bisa berbicara. "Kancil, kenapa kau merusak kulitku?" tanya pohon beringin dengan suara yang dalam dan bijaksana. Kancil terkejut dan merasa malu. "Aku tidak tahu kalau kau bisa berbicara, pohon beringin. Maafkan aku," jawab Kancil dengan suara kecil. Pohon beringin tersenyum bijak. "Kancil, setiap makhluk hidup di hutan ini termasuk aku memiliki perasaan. Kulitku melindungi batangku dari panas matahari dan serangga. Jika kau merusaknya, aku akan kesakitan dan mungkin tidak bisa melindungi diriku sendiri." Kancil menundukkan kepalanya. Ia merasa sangat bersalah. "Aku tidak pernah berpikir seperti itu, pohon beringin. Aku selalu mengira bahwa hanya hewan yang bisa merasakan sakit dan mempunyai perasaan." Pohon beringin mengangguk. "Itulah pentingnya rasa hormat, Kancil. Kita harus menghormati semua makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, atau bahkan batu dan tanah. Semua memiliki peran dan saling bergantung satu sama lain. Jika kita tidak menghormati satu sama lain, keseimbangan di hutan ini akan terganggu." Kancil mengangguk-angguk, memahami pelajaran berharga itu. "Aku berjanji akan lebih berhati-hati dan menghormati semua yang ada di hutan ini. Pohon beringin, terima kasih sudah mengajariku." Sejak hari itu, Kancil tidak lagi merusak tanaman atau pohon di hutan. Ia juga mengajarkannya ke teman-teman yang lain untuk selalu menghormati semua makhluk hidup. Hutan menjadi tempat yang lebih damai dan harmonis, dan semua makhluk hidup di sana hidup dengan saling menghormati satu sama lain. Dan demikianlah, Kancil belajar tentang pentingnya rasa hormat. Tidak hanya kepada sesama hewan, tetapi juga kepada tumbuhan dan seluruh alam. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa rasa hormat adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan di sekitar kita. Begitulah kisahnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Si Kancil dan Anak Rusa. Di sebuah hutan yang hijau dan penuh dengan kehidupan, hiduplah seekor kancil yang cerdik bernama Kiko. Kiko dikenal di seluruh hutan karena kecerdikannya dan keberaniannya dalam menghadapi berbagai tantangan. Namun, Kiko juga memiliki hati yang penuh kepedulian dan empati terhadap teman-teman hutan lainnya. Suatu hari, ketika Kiko sedang berjalan di tepi hutan, ia mendengar suara tangisan yang lemah. Kiko segera mencari sumber suara tersebut dan menemukan seekor anak rusa yang terjebak di dalam semak berduri. Anak rusa itu menangis karena terluka dan tidak bisa keluar. Kiko mendekati anak rusa dengan hati-hati dan berkata, "Hei, jangan khawatir, aku akan membantu keluar dari sini." Dengan cerdik, Kiko mulai memotong cabang-cabang semak berduri menggunakan giginya yang tajam. Setelah beberapa saat, anak rusa akhirnya berhasil keluar dari jebakan semak berduri. Anak rusa yang malang itu berterima kasih dengan air mata kebahagiaan. "Terima kasih banyak, Kiko. Namaku Rara, aku tersesat dan aku tidak tahu jalan pulang ke tempat ibuku." Kiko merasa sangat simpati kepada Rara dan memutuskan untuk membantunya. "Jangan khawatir, Rara, aku akan membawamu pulang ke ibumu. Ayo, ikuti aku," kata Kiko dengan lembut. Dalam perjalanan, Kiko dan Rara bertemu dengan berbagai makhluk hutan lainnya. Mereka bertemu dengan seekor burung yang sedang mencari makan untuk anak-anaknya, kemudian seekor kelinci yang kehilangan sarangnya,
seekor kura-kura tua yang membutuhkan bantuan untuk menyeberangi sungai. Kiko dengan sigap menawarkan bantuan kepada mereka semua. Dia meminta Rara untuk menemani burung mencari makan, membantu kelinci menemukan sarangnya, dan menuntun kura-kura menyeberangi sungai. Rara belajar banyak dari Kiko tentang bagaimana membantu sesama dan merasa sangat senang bisa berusaha berbuat baik. Setelah membantu semua makhluk hutan yang membutuhkan, akhirnya mereka sampai di tempat ibunya Rara. Ibu Rara sangat berterima kasih kepada Kiko. Terima kasih telah membawa Rara kembali dengan selamat. Kamu benar-benar kancil yang baik hati. Kiko tersenyum dan berkata, kita semua harus saling membantu. Kepedulian dan empati membuat hutan ini menjadi tempat yang lebih baik untuk kita semua. Rara memeluk Kiko dengan erat. Terima kasih Kiko, aku belajar banyak tentang kepedulian dan empati darimu. Sejak hari itu, Kiko dan Rara menjadi sahabat baik. Mereka selalu siap membantu makhluk hutan lainnya yang membutuhkan. Kebaikan hati Kiko menyebar ke seluruh hutan, membuat semua penghuninya lebih peduli dan penuh empati satu sama lain. Begitulah kisahnya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kepedulian dan empati adalah kunci untuk membangun komunitas yang berharmonis dan penuh kasih sayang. Dengan saling membantu dan memahami perasaan orang lain, kita bisa menciptakan lingkungan yang bahagia dan damai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Si burung pipit dan hujan ajaib. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seekor burung pipit kecil yang bernama Pipi. Pipi adalah burung yang ceria, tetapi ia sering merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Ia selalu iri dengan burung-burung lain yang memiliki bulu lebih indah atau suara yang lebih merdu. Suatu hari, saat Pipi sedang duduk di dahan pohon, ia melihat burung merpati terbang melintas dengan anggun. Seandainya aku punya sayap indah itu, keluh Pipi. Ia juga melihat burung kenari yang berkicau dengan merdu. Seandainya suaraku bisa seindah itu, gumamnya lagi. Sore itu ketika Pipi sedang merenung, tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan pun turun dengan deras. Pipi mencari tempat berteduh di bawah dedaunan pohon besar. Saat menunggu hujan reda, Pipi mendengar suara gemercik di dekatnya. Ternyata seekor burung hantu tua duduk di dahan yang lebih rendah. Burung hantu tua itu menatap Pipi dengan mata bijaksana. Hai Pipi, apa yang kamu pikirkan? Tanya burung hantu. Pipi menghela nafas. Aku merasa tidak puas dengan diriku sendiri. Aku berharap bisa memiliki sayap seindah merpati atau suara semerdu kenari. Burung hantu tua tersenyum melembut. Pipi, pernahkah kau berpikir tentang apa yang kau miliki? Setiap burung memiliki kelebihan dan keunikannya masing-masing. Lihatlah dirimu, kau bisa terbang cepat dan lincah, dan suaramu sebenarnya sangat merdu jika kau mendengarkannya dengan hati. Pipi terdiam merenung kata-kata burung hantu. Tapi bagaimana aku bisa belajar bersyukur dengan apa yang aku miliki? Burung hantu tua itu kemudian berkata, tunggu saja dan perhatikan. Alam selalu memberikan kita pelajaran berharga. Beberapa saat kemudian hujan mulai reda dan langit cerah kembali. Pelangi indah muncul di langit, menghubungkan satu ujung langit ke ujung lainnya. Pipi kagum melihat keindahan itu. Burung hantu tua itu berkata, lihatlah pelangi itu Pipi. Pelangi muncul setelah hujan deras. Seperti itulah hidup kita. Kadang kita harus melewati masa-masa sulit untuk bisa melihat keindahan yang sebenarnya. Pipi tersenyum. Ia mulai memahami apa yang dimaksud burung hantu. Ia terbang kembali ke sarangnya dan melihat sekelilingnya. Ia melihat bunga-bunga yang mulai mekar, mendengar suara aliran sungai yang jernih, dan merasakan angin sejuk yang bertiup lembut. Seperti itu membuatnya merasa tenang dan bahagia. Keesokan harinya, Pipi bangun dengan perasaan baru. Ia memutuskan untuk bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Ia menikmati setiap hari dengan penuh semangat, terbang dengan lincah dan berkicau dengan riang. Pipi tidak lagi iri dengan burung lain, melainkan merasa beruntung dan bersyukur atas kehidupannya sendiri. Dan sejak saat itu, Pipi menjadi burung yang paling ceria di seluruh desa.
Ia mengajarkan teman-temannya untuk selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Desa itu menjadi tempat penuh kebahagiaan dan rasa syukur, di mana setiap makhluk hidup saling menghargai dan menikmati keunikannya masing-masing. Begitulah kisah dari burung pipi dan hujan ajaib. Bersyukur dengan apa yang kita miliki membawa kebahagiaan sejati. Setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan keunikannya masing-masing. Dengan rasa syukur, kita bisa melihat keindahan hidup dari perspektif yang lebih baik. Dadah, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Piko si tupai penolong. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor tupai bernama Piko. Piko dikenal sebagai tupai yang ceria dan lincah, selalu melompat dari satu pohon ke pohon lainnya dengan kegembiraan. Namun yang membuat Piko benar-benar istimewa adalah rasa kepeduliannya yang besar terhadap hewan-hewan lain di hutan. Suatu hari, sedang saat mencari kacang-kacang di dekat sungai, Piko mendengar suara tangisan. Ia segera mencari sumber suara itu dan menemukan seekor anak burung kecil yang terjatuh dari sarangnya. Burung kecil itu terlihat ketakutan dan tidak tahu bagaimana cara kembali ke sarangnya yang tinggi di atas pohon. Piko mendekati anak burung dan bertanya dengan lembut, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis?" Anak burung menjawab dengan suara gemetar, Aku terjatuh dari sarangku dan tidak bisa kembali. Ibu pasti sedang mencariku." Piko merasakan kesedihan anak burung itu dan memutuskan untuk membantunya. "Jangan khawatir, aku akan membantu kamu kembali ke sarangmu," kata Piko dengan yakin. Dengan hati-hati, Piko menggendong anak burung kecil itu di punggungnya. Ia memanjat pohon yang tinggi dan perlahan, memastikan anak burung tetap aman. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil mencapai sarang burung di atas pohon. Ibu burung yang khawatir langsung terbang mendekati mereka. "Oh, terima kasih banyak Piko, kamu telah menyelamatkan anakku," kata ibu burung dengan penuh rasa syukur. Piko tersenyum dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih Bu, aku hanya senang bisa membantu." Hari berikutnya, Piko kembali melompat-lompat di hutan. Tiba-tiba ia melihat seekor kelinci kecil terjebak di antara semak-semak berduri. Kelinci itu terlihat panik dan tidak bisa keluar. Piko segera mendekat dan bertanya, "Apa yang terjadi, Kiki?" Kiki si kelinci kecil menjawab, "Aku terjebak di sini dan tidak bisa keluar. Duri-duri ini menyakitiku." Piko merasa kasihan dan memutuskan untuk membantu. Dengan hati-hati, Piko menggunakan cakar kecilnya untuk membuka jalan di antara semak-semak berduri. Setelah beberapa waktu, Kiki berhasil keluar dengan selamat. "Terima kasih banyak Piko, kamu benar-benar penolong yang baik," kata Kiki dengan penuh rasa terima kasih. Piko tersenyum dan menjawab, "Tidak masalah Kiki, aku senang bisa membantu." Seiring berjalan waktu, semakin banyak hewan di hutan yang datang kepada Piko untuk meminta bantuan. Piko selalu siap membantu dengan penuh kepedulian dan kasih sayang, tidak peduli seberapa besar atau kecil masalahnya. Hutan yang dulu penuh dengan tantangan, kini menjadi tempat yang lebih aman dan bahagia karena kepedulian Piko. Semua hewan di hutan sangat menghargai Piko dan merasa beruntung memiliki teman seperti dia. Begitulah kisah Piko si tupai penolong. Dari cerita ini, anak-anak diajarkan untuk pentingnya kepedulian. Dengan menunjukkan kepedulian kepada orang lain, kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih bahagia. Kepedulian tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membuat kita merasa lebih berarti dan dihargai. Begitulah ceritanya. Terima kasih. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah. Kerajaan kupu-kupu dan semut. Di sebuah hutan yang subur dan indah, terdapat sebuah kerajaan kupu-kupu yang dipimpin oleh Ratu Kupu-kupu. Kerajaan ini terkenal dengan keindahan bunga-bunganya yang selalu bermekaran. Di dekat kerajaan kupu-kupu, ada juga sebuah koloni semut yang sangat rajin dan dipimpin oleh Ratu Semut. Koloni semut dikenal karena ketekunan dan kerja keras mereka dalam mengumpulkan makanan dan menjaga koloni. Meski kedua kerajaan ini hidup berdampingan, mereka jarang berinteraksi satu sama lain karena mereka merasa memiliki cara hidup yang berbeda.
Kupu-kupu lebih suka berterbangan dari bunga ke bunga, sementara semut selalu sibuk dengan tugas-tugas mereka di tanah. Suatu hari, sebuah pohon besar tiba-tiba roboh di tengah hutan dan menghalangi aliran sungai yang menyediakan air untuk seluruh hutan. Tanpa air, bunga-bunga di kerajaan kupu-kupu mulai layu, dan semut mulai khawatir karena mereka juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Kupu-kupu dan semut segera mengadakan pertemuan darurat untuk mencari solusi. Mereka sadar bahwa mereka harus bekerja sama untuk menyelamatkan hutan mereka. Ratu kupu-kupu berkata, "Jika kita bergabung, kita bisa memindahkan pohon itu dan membebaskan aliran sungai." Ratu semut setuju dan menambahkan, "Kupu-kupu bisa membantu dengan kepak sayap mereka untuk mengangkat cabang-cabang kecil, sementara semut kita menggerakkan tanah dan akar." Dengan semangat kolaborasi, kupu-kupu dan semut mulai bekerja sama. Kupu-kupu mengepakkan sayap mereka, mengangkat cabang-cabang kecil, sementara semut bekerja keras menggali tanah dan memindahkan akar. Seluruh hutan menyaksikan dengan kagum bagaimana kedua kelompok ini bekerja sama dengan harmonis. Setelah bekerja keras sepanjang hari, mereka berhasil memindahkan pohon yang menghalangi aliran sungai. Air kembali mengalir, bunga-bunga kembali mekar dengan indah, dan koloni semut mendapatkan air yang mereka butuhkan. Semua makhluk hidup di hutan bersorak gembira atas keberhasilan ini. Ratu kupu-kupu dengan penuh kebanggaan berkata, "Terima kasih atas kerjasama kalian semua. Hutan ini kembali indah." Ratu semut menambahkan, "Kerjasama kita telah menyelamatkan hutan. Kita harus terus bekerja sama di masa depan." Sejak hari itu, kerajaan kupu-kupu dan koloni semut menjadi sahabat baik. Mereka belajar bahwa dengan kerjasama dan kolaborasi, mereka bisa mengatasi tantangan apapun. Hutan menjadi tempat yang lebih harmonis, karena semua makhluk bekerja sama untuk menjaga keseimbangan alam. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kerjasama dan kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan bekerja sama, kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Begitulah kisah ceritanya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jerapah kecil yang pemberani. Di sebuah hutan yang indah, hiduplah seekor jerapah kecil bernama Jerry. Jerry adalah jerapah yang sangat ingin tahu dan suka berpetualang. Dengan leher panjangnya yang bisa melihat jauh ke depan, Jerry selalu ingin tahu apa yang ada di balik bukit dan di dalam hutan. Suatu hari, Jerry mendengar cerita dari teman-temannya tentang sebuah pohon ajaib yang bisa berbicara. Pohon itu katanya tinggal di tengah hutan dan memiliki buah yang sangat lezat. Jerry sangat penasaran dan ingin sekali melihat pohon ajaib itu. "Jerry, jangan pergi ke sana. Hutan itu sangat lebat dan penuh dengan bahaya," kata Mama jerapah dengan khawatir. "Tapi aku ingin melihat pohon ajaib itu, Mama. Aku akan sangat berhati-hati," jawab Jerry dengan penuh semangat. Setelah berpikir sejenak, Mama Jerry akhirnya mengizinkan Jerry pergi dengan syarat dia harus kembali sebelum matahari terbenam. Dengan semangat yang berkobar, Jerry pun memulai petualangannya. Di tengah perjalanan, Jerry bertemu dengan Kiki si kelinci yang sedang bermain. "Hai Kiki, apa kamu tahu di mana pohon ajaib itu?" tanya Jerry. "Oh, aku pernah mendengar tentang pohon itu. Ikuti jalan setapak ini, lalu belok kiri di batu besar," kata Kiki sambil melompat-lompat. Jerry mengikuti petunjuk Kiki dengan terus berjalan. Di jalan, Jerry bertemu dengan Ruru si beruang hantu yang bijaksana. "Hai Ruru, apa kamu tahu di mana pohon ajaib itu?" tanya Jerry. "Pohon ajaib itu memang ada, Jerry, tapi kamu harus hati-hati karena ada sungai deras di depannya. Carilah batu besar yang bisa kamu gunakan untuk menyeberang," jawab Ruru. Jerry mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, Jerry menemukan sungai deras yang dimaksud Ruru. Di dekat sungai itu ada beberapa batu besar yang bisa digunakan untuk menyeberang. Dengan hati-hati, Jerry melompat dari satu batu ke batu lainnya sampai akhirnya dia berhasil menyeberang. Setelah melewati sungai, Jerry melihat pohon besar dengan daun-daun yang berkilau. "Itu pasti pohon ajaib." Jerry mendekati pohon itu dengan penuh kagum. Tiba-tiba pohon itu berbicara, "Selamat datang Jerry, kamu anak yang pemberani. Sebagai hadiah, ambillah buah lezat ini."
Jerry pun mengambil buah dari pohon ajaib dan memakannya. Buah itu sangat lezat, manis, dan segar. Jerry merasa sangat bahagia. "Terima kasih pohon ajaib," kata Jerry dengan riang. Dia pun kembali ke rumah dengan perasaan senang dan membawa satu buah lagi untuk diberikan kepada Mama Jerapah. Saat matahari mulai terbenam, Jerry tiba di rumah. "Mama, aku berhasil menemukan pohon ajaib itu," kata Jerry sambil menunjukkan buah lezat dari pohon ajaib. Mama Jerapah sangat bangga dengan Jerry. "Kamu memang jerapah kecil yang pemberani dan pintar. Sekarang, mari kita makan buah ini bersama," kata Mama Jerapah dengan senyum. Sejak hari itu, Jerry selalu diingatkan oleh teman-temannya sebagai jerapah kecil yang pemberani dan cerdas. Dia pun belajar bahwa dengan keberanian dan hati-hati dia bisa mencapai apa saja. Dan Jerry pun tidur dengan mimpi indah tentang petualangan berikutnya. Begitulah kisah tentang Jerry si pemberani, jerapah kecil yang pemberani. Dari cerita ini kita bisa mendapatkan pesan moral bahwa keberanian dan rasa ingin tahu adalah hal baik. Berani mencoba hal baru dan memiliki rasa ingin tahu dapat membawa pengalaman yang berharga dan pengetahuan baru. Kehati-hatian dan kepatuhan juga harus tetap jadi nomor satu. Meskipun berani, tetap harus berhati-hati dan mendengarkan nasihat orang tua atau orang yang lebih berpengalaman. Kemudian kita juga kerjasama dan mendengarkan teman. Mendengarkan saran dan petunjuk dari teman-teman bisa membantu dalam mencapai tujuan dengan lebih aman. Pesan yang keempat yaitu menghargai keberhasilan. Setiap keberhasilan yang dicapai dengan usaha dan keberanian patut dihargai dan dibagikan dengan orang yang kita sayang. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah. Very bisa. Terus saya